Ya, masih dari Jakarta, hari ini konferensi tingkat tinggi Asosiasi Negara Samudra Hindia atau IORA dimulai. Ini adalah pertama kalinya IORA mengadakan pertemuan di tingkat kepala negara. Pada konferensi IORA kali ini, para anggota akan menandatangani dokumen Selamat perjanjian siang. IORA atau IORA Concord dan pernyataan sikap melawan ekstremisme dan juga terorisme. 15 kepala negara dan juga pemerintahan dikabarkan hadir pada 7 Terima Maret kasih mendatang. Eno. Dijadwalkan di hari Menurut terakhir, Website News. Presiden, Perdana Menteri dan juga perwakilan negara akan menandatangani Pembahasan. perjanjian IORA dan juga menutup acara tahunan ini. Eh, Nah, sekarang di bawah Indonesia, bedanya adalah kita membawa pada level yang tinggi, makanya bentuknya Concord. Jadi bukan bentuk charter. Karena awalnya charter kita bawa level yang lebih tinggi Concord. Dan Concord itu juga akan di-endorse oleh kepala negara. Karena selama ini charter adalah pada tingkat menteri. Jadi udah levelnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ingin kita membawa IORA itu bergerak lebih cepat. Dan Jakarta akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Indian Ocean Rim Association pada 5 hingga 7 Maret 2017. Organisasi yang beranggotakan 21 negara ini adalah pelopor dan satu-satunya organisasi regional di wilayah Samudra Hindia yang berperan penting bagi ekonomi dunia. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas beberapa poin kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara anggota termasuk Indonesia. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Junawa, momen pelaksanaan KTT IORA niscaya dapat membawa keuntungan tersendiri bagi bangsa Indonesia, khususnya pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Dengan mengaktifkan kembali IORA ini, mungkin dunia akan mempunyai persepsi yang lain terhadap pemerintahan Jokowi. Bahwa pada masa pemerintahan Jokowi juga beliau mampu untuk mengengage masalah-masalah antar negara, masalah-masalah internasional. Jadi mungkin itu yang pertama. Yang kedua nanti bergantung pada para menteri, para pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan kerjasama yang mulai dihidupkan kembali untuk kemanfaatan bagi pelaku usaha mencari pasar baru. Dan untuk mengetahui seperti apa agenda KTT IORA, sudah ada koresponden CNN Indonesia Rama Aryadi di Kementerian Luar Negeri Jakarta saat ini. Rama, apa saja yang sudah dibahas dan akan dibahas dalam pertemuan tingkat pejabat tinggi anggota IORA pada hari ini? Ya, selamat sore Reinhard. Seperti kita ketahui memang the Indian Ocean Dream Association Summit atau KTT IORA memang belum dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, namun sejumlah agenda memang sudah mulai dilakukan pada hari ini, yaitu pertemuan antara senior official meeting atau pejabat setara eselon 1 di Indonesia dengan pejabat setara eselon 1 dari 21 negara yang ikut dalam KTT IORA yang pertama dilakukan sejak IORA pertama kali didirikan pada tahun 1997, dan ada beberapa hal yang menjadi titik berat pembahasan dalam senior official meeting pada hari ini. Di antara lainnya adalah bagaimana cara memperkuat IORA sebagai salah satu organisasi yang memayungi negara-negara yang berada di pesisir Samudra Hindia supaya asosiasi ini dapat memberikan keuntungan bagi seluruh negara anggotanya. Perlu diingat, IORA ini merupakan salah satu channel yang penting mengingat Samudra Hindia ini dihuni oleh sekitar 2,3 miliar orang, dan 70% dari produk migas yang dihasilkan oleh produsen-produsen migas di seluruh dunia, apabila mereka ingin menuju point of sale mereka masing-masing, 70% harus melintasi Samudra Hindia. Sehingga selain perekonomian, yang kedua yang dibahas adalah bagaimana cara meningkatkan pengamanan dan keamanan di rute maritim strategis ini. Visi dan misi ini akan dituangkan nanti di dalam sebuah perjanjian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, IORA Concord atau Jakarta Concord, yang nanti akan ditandatangani oleh para kepala negara, yang rencananya nanti sekitar ada 17 kepala negara yang akan hadir 2 hari lagi pada tanggal 7 Maret. Dan selain itu ada satu hal lagi yang patut kita garis bawahi. Berbeda dengan ekonomi, yang dibahas adalah bagaimana caranya nanti negara-negara IORA dapat menangkal ekstremisme dan radikalisme. Bagaimana mekanismenya ini nanti masih akan terus dibahas, mengingat rangkaian acara masih akan terus berlanjut. Hari ini acara utama di Jakarta Convention Center sendiri sudah selesai. Rencananya akan dilanjutkan dengan pembukaan dan ministerial level meeting pada hari esok, hari Senin, dan pertemuan antara kepala negara pada hari Selasa, yang akan dilanjutkan lagi dengan pertemuan antara pelaku bisnis dari negara-negara IORA.
outcome dokumen yang nantinya akan ditandatangani selain IORA Concord atau nantinya akan disebut sebagai Jakarta Concord, dan juga deklarasi untuk menangkal dan memerangi ekstremisme dan radikalisme. Ada satu lagi yang akan ditandatangani, yaitu Plan of Action atau rangka kerjasama dari visi dan misi yang dituangkan di dalam IORA Concord ini. Ini perlu dicatat, perlu digarisbawahi kepentingannya, mengingat memang Indonesia adalah ketua umum dari IORA pada tahun 2017 ini, namun pergantian rezim ini sebentar lagi akan terjadi, dan chairmanship atau posisi ketua umum IORA akan nanti diambil oleh Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Jacob Zuma. Reinhard. Baik, Rama, tadi ada katakan ada kepala negara yang akan hadir. Apakah sudah bisa dikonfirmasi kepala negara mana yang dipastikan hadir ke Indonesia? Dan sebagai chairman dari forum IORA ini, apa yang kemudian misi apa yang dibawa oleh Indonesia dalam forum ini? Apa kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia? Ya, hingga saat ini saya masih belum mendapatkan konfirmasi negara-negara mana saja yang akan mengirimkan kepala negaranya untuk datang di IORA Summit yang akan jatuh 2 hari lagi. Namun nantinya sejumlah menteri juga akan mewakili dan ikut menandatangani ketiga perjanjian tersebut. Indonesia sebagai chairman dari IORA pada saat ini tentu saja mereka ingin mengedepankan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo, yaitu menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain dan titik tengah dari poros maritim dunia. Ini adalah salah satu hal yang terus ditekankan, dan juga Indonesia sebagai negara maritim yang berbatasan langsung, meski memang tidak memiliki konflik kepentingan dengan apa yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan, mereka ingin agar Samudra Hindia tidak menjadi Laut Cina Selatan berikutnya. Karena menurut pengamatan dari pemimpin diskusi pada hari ini, yaitu Dirjen Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya, masih ada pemahaman yang sangat minim tentang UNCLOS atau the United Nations Convention on the Law of the Sea yang mengatur garis demarkasi maritim, sehingga ini harus terus digodok bersama sehingga konflik ke depannya tidak akan terjadi, sehingga nantinya apabila kerjasama yang dituangkan di dalam IORA Concord ini sudah mulai berjalan, tidak akan terganjal dan dapat menguntungkan semuanya, termasuk Indonesia. Satu lagi, Reinhard, meski seluruh rangkaian acara hari ini sudah selesai, ada satu acara lagi yang patut kita tunggu, yaitu adalah pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Kompleks Kementerian Luar Negeri di Pejambon, Jakarta Pusat. Rencananya nanti pertemuan ini akan dimulai pada pukul sekitar 5.30 hingga pukul 6. Apa yang akan dibahas dan apa maksud dari bilateral meeting ini juga masih belum dapat dibocorkan kepada awak media. Namun hasilnya tentu nanti akan ada kemungkinan, menurut informasi dari source yang kami peroleh di Kementerian Luar Negeri, ada indikasi akan ada press conference setelah pertemuan bilateral ini selesai dilaksanakan jelang malam hari nanti. Isinya patut kita pantau bersama, karena Indonesia dan Australia memang kita merupakan tetangga dekat, namun hubungannya tidak selalu harmonis, sehingga kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pertemuan bilateral ini. Dan untuk sementara itu demikian dapat saya laporkan dari Kementerian Luar Negeri. Kembali ke Anda, Reinhard. Baik, kita akan tunggu nanti apa hasil pertemuan dan juga konferensi IORA yang berlangsung pada hari. Terima kasih Rama Aryadi langsung dari Kementerian Luar Negeri.